Coba lo bayangin, di pagi hari, alarm bunyi, mata kebuka. Tapi bukan semangat yang muncul duluan. Yang muncul justru angka. Angka cicilan, angka tagihan, angka saldo yang nggak pernah bener-bener naik. Di grup WhatsApp keluarga, ada kabar PHK lagi. Temen kantor mulai bisik-bisik soal efisiensi. Dan tiba-tiba, kerja 9 to 5 yang dulu terasa aman, sekarang terasa rapuh. Lo duduk di kasur, tarik nafas panjang. Dan dalam kondisi mental kayak gitu, lo buka media sosial. Lalu muncullah iklan yang kalimatnya terdengar seperti jawaban doa. Modal 5 juta, langsung jadi bos. Kemitraan anti rugi. Balik modal 2 bulan. Tanpa pengalaman. Di momen itu, otak lo nggak lagi mikir kritis. Lo mikir, ini mungkin jalan keluar gue. Nggak perlu skill ribet, nggak perlu nunggu promosi. Langsung punya usaha sendiri. Rasanya seperti ada pintu darurat yang kebuka di tengah tekanan hidup. Tapi sebelum lo transfer uang itu, sebelum lo yakin ini langkah cerdas, gue mau lo berhenti sebentar dan jawab satu pertanyaan yang nggak pernah ada di brosur mereka. Lo lagi beli bisnis, atau lo cuma lagi beli gerobak mahal yang dibungkus mimpi kebebasan finansial? Karena hari ini, kita nggak akan ngomongin motivasi kosong. Nggak ada kalimat yang penting berani dulu. Nggak ada janji sukses instan. Di video ini, kita bedah secara logis, dingin, dan jujur. Supaya lo tahu persis, apakah itu benar peluang bisnis, atau cuma skema yang kelihatannya manis di depan, tapi pahit setelah lo masuk. Sekarang, kita masuk ke akar masalahnya. Masalah utamanya bukan langsung di franchise-nya. Masalah utamanya ada di kondisi mental kita saat mengambil keputusan. Ketika ekonomi terasa nggak pasti, harga naik, kabar PHK makin sering, usaha teman banyak yang seret, otak kita otomatis masuk ke mode survival. Dan di mode survival, fokus kita cuma satu. Gimana caranya gue aman? Sayangnya, saat kita cuma fokus pada rasa aman, logika sering jadi nomor 2. Kita nggak lagi tanya, apakah model bisnisnya kuat? Apakah pasarnya sehat? Apakah ini bisa bertahan 3-5 tahun? Yang kita lihat cuma modal kecil, kelihatan simpel, bisa mulai cepat. Padahal, dalam dunia bisnis ada satu hukum yang sangat sederhana. Semakin rendah tembok masuknya, atau yang sering disebut low barrier of entry, semakin brutal persaingannya. Kalau bisnis bisa dimulai cuma dengan beberapa juta rupiah, tanpa skill khusus, tanpa riset mendalam, dan bisa buka cuma di teras rumah, artinya siapapun bisa ikut main. Tetangga lo bisa buka besok, teman kantor lo bisa buka minggu depan, mahasiswa baru lulus juga bisa langsung ikut main. Dan ketika semua orang punya kapasitas yang sama untuk menjual produk yang sama, keunikan lo hilang. Dalam waktu singkat, pasar jadi penuh. Dalam radius 1 km bisa ada 5-10 gerobak identik. Kue yang sama, pembeli yang sama, tapi yang berebut makin banyak. Dampaknya, omset kelihatan ada, tapi margin makin tipis. Diskon jadi senjata utama. Dan ujung-ujungnya lo kerja keras cuma buat bertahan. Kalau ini baru jebakan pertama, percaya sama gua, masih ada lapisan yang jauh lebih dalam dan lebih berbahaya yang jarang banget dibahas secara terbuka. Sekarang kita masuk ke realitas pertama yang jarang banget dibahas secara jujur. Apa sebenarnya yang lo beli ketika ambil franchise murah? Biasanya paketnya terlihat lengkap dan meyakinkan. Lo dapat gerobak dengan desain lucu, banner warna-warni yang eye-catching, seragam biar terlihat profesional, resep standar yang katanya sudah teruji. Kelihatannya seperti bisnis siap jalan. Tapi sekarang, gue mau lo berhenti sebentar dan mikir lebih dalam. Di mana sistemnya? Di mana riset lokasi yang berbasis data? Di mana analisis demografi pembeli di sekitar titik jualan? Di mana strategi marketing lokal yang terstruktur? Dan yang paling penting, di mana proteksi wilayah supaya lo nggak diserang mitra lain? Karena punya alat itu bukan berarti punya sistem. Ini seperti lo beli alat pancing mahal lengkap dengan joran karbon, reel premium, dan umpan terbaik. Tapi lo nggak tahu apakah kolamnya ada ikan atau cuma air keruh kosong.
Kalau kolamnya kosong, seberapa mahal pun alatnya, lo tetap pulang tanpa hasil. Banyak franchise murah sebenarnya bukan menjual sistem bisnis yang matang. Mereka menjual paket peralatan. Gerobak itu adalah produk mereka. Banner itu produk mereka. Bahkan bahan baku sering jadi produk utama mereka. Dan disinilah pergeseran cara pandang yang penting. Franchisor seringkali sudah mendapatkan keuntungan terbesar di awal saat lo membeli paket kemitraan. Begitu lo transfer uang, cash flow mereka aman. Sementara itu, risiko operasional sepenuhnya pindah ke lo. Kalau lokasi sepi, itu risiko lo. Kalau hujan seminggu penuh, itu risiko lo. Kalau penjualan nggak sesuai proyeksi brosur, itu juga risiko lo. Mereka sudah untung di depan, lo baru mulai berjuang di lapangan. Dan inilah mind shift pertamanya. Kalau yang lo beli cuma alat tanpa sistem yang terbukti menghasilkan di berbagai kondisi pasar, maka lo bukan sedang membeli bisnis. Lo sedang membeli perlengkapan kerja dengan risiko penuh di pundak sendiri. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Dan ini biasanya baru terasa setelah lo udah terlanjur tanda tangan kontrak. Di awal, semuanya terlihat simpel. Lo beli paket, lo buka lapak, lo mulai jualan. Lalu datang aturan kecil yang sering dianggap sepele. Semua bahan baku wajib beli dari pusat. Kelihatannya masuk akal kan? Katanya demi menjaga kualitas, demi konsistensi rasa, demi standar brand. Tapi sekarang kita lihat dari sisi angka. Harga bubuk minuman dari pusat ternyata 20% sampai 30% lebih mahal dari harga grosir biasa. Kemasan plastik lebih mahal. Cup dan tutup lebih mahal. Sirup lebih mahal. Dan lo nggak punya pilihan karena di kontrak tertulis jelas, tidak boleh beli dari luar. Disinilah jebakan sebenarnya bekerja pelan-pelan. Setiap kali lo restock bahan baku, pusat dapat keuntungan lagi. Mau jualan lo laku keras atau sepi total, selama lo beli bahan dari mereka, arus uang tetap mengalir ke pusat. Sekarang bayangkan skenario terburuk. Penjualan lo turun. Lokasi kurang strategis. Persaingan makin banyak. Margin lo makin tipis. Tapi pusat tetap dapat margin dari setiap pengiriman bahan. Artinya apa? Risiko sepenuhnya ada di lo. Keuntungan sistematis ada di mereka. Model bisnis mereka sebenarnya bukan sepenuhnya waralaba berbasis pertumbuhan mitra. Seringkali model aslinya lebih sederhana. Distributor peralatan plus supplier bahan baku. Mereka bukan fokus membangun kesuksesan outlet lo. Mereka fokus memperbanyak titik agar volume pembelian bahan meningkat. Semakin banyak gerobak tersebar, semakin besar penjualan bahan dari pusat. Meskipun masing-masing mitra mungkin cuma bertahan hidup. Dan kalau lu pikir itu sudah cukup menyakitkan, masih ada satu hal lagi yang lebih kejam dari sekedar margin tipis dan bahan mahal. Sesuatu yang bisa langsung memotong omset lo tanpa lu bisa protes banyak. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin banyak orang merasa dikhianati. Bayangin, lo udah capek-capek cari lokasi, udah survei, udah negosiasi sewa, udah keluar modal, udah mulai punya pelanggan tetap. Lalu 1 bulan kemudian, gerobak dengan brand yang sama muncul 50 meter dari lokasi lo. Desainnya sama, menunya sama, harganya sama. Dan ketika lo tanya ke pusat, jawabannya klasik. Ini untuk penetrasi brand. Semakin banyak titik, brand makin kuat. Biar masyarakat makin kenal. Secara teori, terdengar masuk akal. Tapi secara logika bisnis di lapangan, pembelinya itu-itu juga. Kalau sebelumnya dalam satu area ada 100 pembeli potensial dan cuma lo yang jualan, sekarang pembelinya tetap 100, tapi penjualnya jadi 2, atau 3, atau 5. Artinya apa? Bukan pasar yang membesar. Yang terjadi adalah pembeli terbagi. Omset lo yang tadinya 100%, sekarang bisa turun jadi 60%, 50%, bahkan lebih rendah. Dan lo nggak bisa banyak protes, karena seringkali di kontrak nggak ada perlindungan wilayah yang benar-benar kuat. Inilah yang disebut kanibalisme antar mitra. Dan di titik ini, lo harus jujur melihat realitasnya. Apakah pusat benar-benar fokus memastikan setiap mitra sehat dan bertumbuh, atau mereka lebih fokus memperbanyak jumlah gerobak supaya terlihat sukses secara visual? Karena semakin banyak paket terjual, semakin besar pemasukan awal mereka.
Semakin banyak outlet, semakin besar penjualan bahan baku mereka. Sementara mitra di lapangan saling berebut napas. Di permainan ini, ada satu pihak yang hampir selalu aman, yaitu pusat. Karena mereka tidak bergantung pada satu titik lokasi. Mereka bergantung pada volume jaringan. Dan ketika kuantitas lebih diutamakan daripada kualitas, yang dikorbankan seringkali adalah mitra sendiri. Itu sebabnya, sebelum lo tergiur brand sudah punya ratusan outlet, lo harus tanya satu hal yang lebih penting. Apakah ratusan outlet itu benar-benar sehat, atau cuma banyak yang diam-diam berdarah? Sekarang, kita naik level sedikit. Bukan cuma soal sistem, bukan cuma soal bahan baku, tapi soal fondasi paling dalam dari sebuah bisnis, produknya sendiri. Coba lo perhatiin mayoritas franchise murah yang viral beberapa tahun terakhir. Es coklat literan, minuman boba harga hemat, jajanan kekinian yang meledak di TikTok, snack musiman yang tiba-tiba antre panjang. Masalahnya bukan di produknya enak atau enggak. Masalahnya adalah seberapa sulit itu ditiru. Kalau resepnya bisa ditonton di YouTube, bahannya bisa dibeli di marketplace, rasanya standar dan nggak punya ciri khas kuat. Apa sebenarnya keunggulan kompetitifnya? Dalam dunia bisnis, ada konsep yang sangat penting, moat. Moat itu parit pertahanan. Istilah ini sering dipopulerkan oleh investor seperti Warren Buffett untuk menggambarkan perusahaan yang punya benteng kuat, sehingga sulit diserang kompetitor. Moat bisa berupa teknologi unik, bisa berupa brand yang sangat kuat, bisa berupa distribusi yang luas, bisa juga berupa loyalitas pelanggan yang dalam. Sekarang, jujur, franchise murah yang lo lihat itu punya moat nggak? Atau cuma numpang tren? Kalau produknya musiman, maka saat tren lewat, pembeli ikut lewat. Kalau rasanya biasa saja, maka pelanggan nggak punya alasan emosional untuk balik. Kalau harganya satu-satunya senjata, maka yang terjadi cuma perang diskon. Dan perang diskon selalu berakhir dengan margin yang hancur. Brand tanpa moat itu ibarat rumah yang dibangun di atas pasir. Dari luar kelihatan kokoh, warna catnya cerah, spanduknya menarik. Tapi begitu angin tren berubah arah, pondasinya goyang. Dan ketika gelombang baru datang, tren baru, minuman baru, jajanan baru, pelanggan pindah tanpa rasa bersalah. Karena mereka tidak pernah benar-benar terikat. Kalau bisnis lo tidak punya parit pertahanan, maka lo bukan membangun aset jangka panjang. Lo cuma sedang surfing di atas ombak tren. Dan masalahnya dengan ombak, ia selalu turun. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling jarang dibahas. Ilusi terbesar dalam franchise murah adalah satu hal ini. Lo merasa jadi pengusaha, padahal belum tentu. Punya gerobak bukan berarti punya bisnis. Punya booth dengan logo besar bukan berarti lo udah naik kelas. Banyak orang merasa bangga ketika upload foto di media sosial. Alhamdulillah, buka usaha sendiri. Tapi realitasnya, kalau setiap hari lo harus datang buka sendiri, harus jaga 10-12 jam, harus handle pembeli, harus cek stok, harus tutup sendiri. Itu bukan sistem, itu pekerjaan baru. Bedanya cuma satu, kalau kerja di kantor, lo digaji tetap. Kalau ini, lo menanggung semua resiko. Kalau hari itu sepi, pendapatan turun. Kalau sakit, nggak ada yang jaga, nggak ada pemasukan. Kalau karyawan nggak masuk, lo yang turun tangan. Itu bukan leverage, itu tukar waktu dengan uang. Pengusaha sejati membangun sistem. Dia menciptakan mesin yang tetap berjalan walau dia tidak ada di tempat. Dia bisa mengontrol lewat angka, laporan, dan struktur kerja. Dia tidak berdiri 12 jam di lapangan setiap hari. Kalau bisnis lo berhenti saat lo nggak jaga, itu artinya lo bukan punya bisnis. Lo punya pekerjaan yang lo beli sendiri. Dan ini yang paling menyakitkan. Karena secara psikologis, lo merasa sudah naik level, sudah punya usaha, sudah jadi bos. Padahal secara struktur, lo cuma pindah dari karyawan orang lain menjadi karyawan untuk bisnis lo sendiri. Bedanya, sekarang nggak ada yang jamin gaji. Itulah ilusi yang sering tidak disadari. Jadi, sebelum bangga bilang, gue pengusaha, tanya dulu satu hal yang jujur. Kalau lo nggak datang 7 hari berturut-turut, bisnis lo tetap jalan dan tetap menghasilkan? Atau langsung mati? Sekarang pertanyaannya bukan lagi, franchise murah itu bagus atau enggak. Pertanyaannya adalah,
Lo mau masuk dengan cara berpikir yang emosional atau rasional? Kalau lo mau lebih aman, mulai pakai 5 langkah ini. Pertama, tanyakan barrier to entry. Seberapa mudah bisnis ini ditiru? Kalau modal kecil, alat mudah dicari, bahan tersedia di mana-mana, dan siapapun bisa buka dalam 2 minggu, artinya barrier to entry rendah. Kalau semua orang bisa masuk, persaingan pasti brutal. Kedua, hitung margin realistis. Jangan pakai angka brosur. Hitung dari harga jual, dikurangi HPP, sewa, listrik, karyawan, penyusutan alat, dan potensi bahan terbuang. Baru dari situ, lihat sisa bersihnya berapa. Kalau margin tipis, sedikit saja penurunan penjualan bisa bikin lo rugi. Ketiga, hitung skenario terburuk, bukan skenario optimis. Tanya, kalau penjualan cuma 50% dari target, apakah masih aman? Kalau lokasi sepi 3 bulan, apakah lo masih bisa bertahan? Bisnis yang sehat harus kuat di kondisi buruk, bukan cuma terlihat bagus saat ramai. Keempat, jangan cuma lihat omset kotor. Omset besar belum tentu untung besar. Banyak orang terhipnotis angka 20 juta per bulan, padahal bersihnya mungkin cuma 3-4 juta setelah semua biaya. Dan terakhir, ini yang paling penting. Berani menolak peluang yang nggak logis. Nggak semua peluang harus diambil. Kadang keputusan paling cerdas bukan masuk cepat, tapi sabar dan menunggu yang lebih masuk akal. Karena jadi pengusaha bukan soal terlihat sibuk, tapi soal membuat keputusan yang dingin, rasional, dan tahan lama. Di akhir semua ini, gue mau lo tarik napas sebentar. Kenapa sih orang mau punya bisnis? Jawabannya hampir selalu sama. Supaya lebih bebas, supaya punya waktu, supaya nggak tergantung sama gaji bulanan, supaya hidup lebih tenang. Tapi ironisnya, banyak orang justru masuk ke bisnis yang bikin stres baru. Bangun lebih pagi, pulang lebih malam, pikiran nggak pernah benar-benar istirahat, takut sepi, takut rugi, takut tren lewat. Kalau setiap hari lo cemas soal penjualan, itu bukan kebebasan. Itu cuma bentuk tekanan yang berbeda. Kebebasan finansial itu bukan soal punya banyak gerobak, bukan soal punya logo besar di pinggir jalan, bukan soal terlihat sibuk dan produktif. Kebebasan itu soal kendali. Kendali atas waktu lo, kendali atas sistem lo, kendali atas resiko yang lo ambil. Bisnis yang sehat bikin lo punya ruang bernapas, bukan bikin lo terjebak di dalamnya. Dan sekarang, gue mau lo balik ke pertanyaan pertama di awal video ini. Saat lo lihat franchise murah dengan janji manis, lo sebenarnya lagi beli apa? Lo lagi beli sistem yang benar-benar punya fondasi kuat? Atau lo cuma beli gerobak dan sekotak harapan? Karena pada akhirnya, yang menentukan masa depan finansial lo bukan seberapa cepat lo masuk peluang, tapi seberapa sadar lo saat mengambil keputusan. Jadi sebelum transfer uang, sebelum tanda tangan kontrak, sebelum bilang ini kesempatan emas, tanya satu hal yang jujur ke diri lo sendiri. Gue lagi membangun aset atau cuma membeli ilusi?